Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nuwasil darsana fi hadzal yaum insyaallah taala ma'a syarah usul fi tafsir li ma'ali Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Wa nahnu al-an ma zilna natakallam an awwalu ma nazala wa akhiru ma nazala minal ayat allati tatakallam an tahrimi al-khamr. Qulna anna min hikmati nuzulil Qur'an mufarraqan at-tadarruj fit tashri', bertahap-tahap dalam pensyariatan. Karena Al-Quran turun bertahap-tahap, maka pensyariatan juga secara bertahap-tahap. Tujuannya syariat secara bertahap-tahap itu adalah tidak lain tidak bukan untuk kemaslahatan manusia, bentuk keringanan. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, perwujudan dari kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim kepada para hambanya. Keringanan yang Allah berikan melalui tadarruj fi tashri'. Sekarang kita berbicara seputar contoh dari at-tadarruj fi tashri', yaitu dalam ayat Al-Khamr. Ya, pembahasan kita dalam beberapa halaman ini lumayan panjang, membahas tentang contoh tadarruj fi tashri', yaitu ayat Al-Khamr, pengharaman khamar. Bahwasanya fase-fase pengharaman khamar itu melalui 3 atau 4 fase. Ya, melalui 3 atau 4 fase, tidak diharamkan secara sekaligus, ya, sekaligus man'anbatan tidak akan, tapi secara bertahap-tahap. Jadi ini hanya satu contoh saja. Adapun masalah selain Al-Khamr, ada juga masalah tahrim ar-riba. Tahrim ar-riba juga melalui 4 marhalah. Begitu juga pensyariatan al-jihad itu juga melalui 3 marhalah. Baik. Jadi kita cukup dengan satu contoh ini. Baik, jadi antum harus pahami dulu, karena ketika kita membaca karya Syekh Utsaimin itu kemungkinan kita akan nyasar. Nyasar ini lagi bahas apa tadi? Lupa kita. Karena saking meluasnya, terlalu jauh kita masuk, gitu Pak. Ya. Jadi ketika kita sudah terlalu jauh masuk, kembali lagi kita ke pokoknya, ya, kembali lagi kita pokoknya. Maka seolah-olah nanti kalam itu ghairu murtabit, seolah-olah dia tidak berikatan, padahal ikatannya sangat kuat. Hanya saja ikatannya itu terlihat lemah disebabkan meluasnya pembahasan beliau. Baik. Maka di setiap pertemuan selalu kita ingatkan bahwasanya apa yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ya. Agar apa? Agar menyambung ingatan seputar tema yang sedang kita bahas. Bahwasanya kita lagi di jalan yang ini. Ya, agar jangan sampai kita tersesat di sini. Karena di sini mirip-mirip pembahasan fikih di sini. Pembahasan khamr, pembahasan fikih di sini. Apa kaitannya dengan tafsir? Ya, kita lagi baca usul tafsir di sini. Tapi di sini nanti akan dibahas tentang hukuman bagi orang yang mabuk, kemudian apa istilahnya? Apakah orang yang mabuk itu diterima persaksiannya dan sebagainya, itu yang akan dibahas. Itu pembahasan fikih. Baik. Sekarang kita lanjutkan di halaman 142, ya. Wa qauluhu ta'ala innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam. Ini ayat yang keberapa? Ini marhalah yang keberapa? Marhalah yang keberapa? Ada 3 marhalah pengharaman khamr. Ini marhalah yang keberapa? Ya, marhalah yang terakhir. Bahwasanya innamal khamru wal maisiru wal ansab, ini ayat yang ketiga yang mengharamkan khamr. Jadi di ayat ini dikatakan bahwasanya 4 hal ini, khamr, maisir, ansab dan azlam, itu adalah rijsun. Mana rijsun? Najis. Dan najis itu dibagi menjadi 2. Najis apa saja? Maknawi dan hissi. Maka najis yang ada dalam ayat ini, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun, di sini najis apa? Maknawi atau hissi? Maknawi, ya. Dalil ala annaha najasah maknawiyah. Nah, dalil atas najisnya benda tersebut. Nah, najisnya najis hissi, walaysat hissiyah, maknawiyah di sini, bukan hissiyah. Berarti sesuatu itu dihukumi najis tidak selamanya karena dia mengandung kotoran. Tidak selamanya karena dia kotor. Apa maksudnya? Ya, patokannya tidak selamanya kepada sesuatu yang kotor. Makanya kaidahnya mengatakan la yalzamu minat tahrim an najasah.
Ya, pengharaman tidak selalu karena adanya najis pada benda tersebut. Contohnya, khamar, ada najis nggak di dalam? Ya, khamar ada najisnya nggak? Nggak ada, suci dia. Ya, suci dia, minuman dari air, ada dari buah-buahan, tidak ada hal-hal yang haram, tidak ada kotoran hewan, sebagainya, tidak ada. Berarti dia suci. Ya, akan tetapi secara maknawi dia adalah najis. Sebagaimana orang kafir, ya, secara fisik mereka bersih, tapi secara maknawi karena mereka punya keyakinan yang salah, berarti dia adalah najis. Maka dari situ bisa antum katakan bahwasanya nilai seseorang dalam Islam itu dari apanya? Dari keyakinan, dari hatinya. Paham ya? Orang kafir sama orang muslim bedanya di mana? Sama-sama bersih, tapi yang membedakan adalah keyakinannya. Bagaimana orang kafir kita berjalan di jalan, boleh kita dorong mereka ke pinggiran jalan, ya. Jika Islam di situ berkuasa, boleh kita lakukan seperti itu. Halal darah dan harta mereka kalau mereka memerangi kita. Ya, padahal mereka manusia seperti kita juga, kok bisa? Yang membedakan itu apa? Sampai se ekstrem itu tingkat perbedaannya, sampai sejomplang itu tingkat perbedaannya dengan kaum muslimin. Karena apa? I'tiqad. Ini menunjukkan bahwa i'tiqad dalam Islam itu adalah perkara yang besar. Ada yang mengatakan nggak apa-apa kita duduk-duduk dengan ahli bidah, yang penting hati kita tetap di atas sunnah. Ada kalam khoto. Ya, siapa yang bisa menjamin antum tetap berada di atas sunnah jika duduk-duduk dengan ahli bidah? Ya, orang-orang sekelas Imam Ahmad saja mewanti-wanti untuk nggak boleh duduk bersama orang ahli bidah. Ya, apalagi kita yang keimanannya masih cetek-cetek. Baik. Jadi anna kalimatu rijsun, anna kalimata rijsun khabar an kulli ma sabaq minal khamri wal maisir wal ansab wal azlam. Di innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun, ya. Jadi ini khabar inna. Ya. Baik. Wala yasihu an naqul hiya binisba ila wahidatin minha rijsun hissi wa binisba al-akhar rijsun ma'nawi illa bidalil. Ya. Maka tidak boleh kita katakan berdasarkan ila wahidatin minha, salah satu dari hal-hal ini dia adalah rijsun hissi. Dia bisa bermakna rijis hissi, bisa juga bermakna rijis maknawi berdasarkan i'tibar yang berbeda-beda. Enggak seperti itu. Semuanya ini adalah rijis maknawi. Paham ya? Taib illa bidalil, kecuali ada memang dalil yang mengatakan seperti itu. Tsumma inna rijsa huna lam yutlaq bal quyida faqila fihi rijsun min amali syaitan. Tidak hanya rijs tapi ditakhid dengan kata min amali syaitan. Bahwa rijsun amali ini namanya rijs amali, kotoran dari perbuatan, berbentuk perbuatan. Walaysa rijsan hissiyan wa bihadza taqdir yatabayyan anna kulla man istadalla bihadhil ayah ala najasatil khamri najasatan hissiyah faqad ab'ada naj'ah wa khalafa dhahiral kalam. Ya. Jadi orang yang mengatakan ini wa bihadza taqdir, jadi takdir dari rijsun min amali syaiton, berarti rijsun apa? Rijsun maknawi, karena amal itu kan sesuatu yang maknawi, sesuatu yang imajiner dia. Ya, jadi takdir itu menunjukkan bahwasanya rijs di sini rijs hissi. Maka faedah dari kalimat min amali syaiton untuk menunjukkan bahwasanya rijs di sini adalah rijs maknawi. Baik. Fa in qala qail alaysa huwa haraman? Bukankah dia haram? Ya, khamar itu. Ya. Fal jawab bala lakin la yalzam min at-tahrim an-najasah. Ya. Tapi pengharaman itu tidak selalu ada najis di situ. Ya, berhala diharamkan karena apakah ada kotoran di situ? Ada kotoran sapi, kotoran manusia di situ? Nggak ada. Ya, tapi tetap dia dihukumi haram. Ya, fahuwa as-sum haram. Contohnya misalkan as-sum. Apa as-sum? As-sum itu bahasa kita apa? Racun, ya, racun. Racun itu hukumnya haram dia, padahal dia bukan najis. Ya, racun tidak terbuat dari bahan-bahan najis. Waddukhon kadzalik, rokok juga begitu. Ya, kadzalik haram, hukumnya haram, walaysa binajis. Fala yalzam min at-tahrim an-najasah. Hadza huwa al-qaidah, la yalzam min at-tahrim an-najasah. Qad takunu syai'an tahiran fi dzatihi walakin najasatan fi makna. Paham ya? Jadi kadang ada suatu dia dihukumi najis dari maknanya, tapi fisiknya dia tetap dihukumi tahrim. Jadi kalau kita nyentuh khamar, apakah wajib berwudu? Nah, nggak perlu.
Nah, boleh nggak tapi wudhu dengan khamar? Bir bintang kan situ, ya, wine, ya, boleh nggak wudhu dengan? Kenapa? Nah, ada tohir ghairu mutahhir. Huwa tohir fi dzatihi walakin la yastati an yutahhira ghairahu. Ya, la yu'ti at-tahara ila jismina. Fala nazal ala najasah. Fa idza qala qail alaysa Rasul sallallahu alaihi wasallam sammaha ummul khaba'ith, ya, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan khamar itu dengan ummul khaba'ith, induk segala keburukan? Bala lakinnaha ummul khaba'ith ummul khaba'ith al-ma'nawiyah. Ini secara maknawi, bukan secara hissi. Baik. Jadi ada orang mengatakan khamar itu najisnya najis hissi. Paham ya? Nah, dalilnya apa? Ya karena Nabi mengatakan dia ummul khaba'is, induk segala keburukan. Jadi mereka mutasyaddid dalam masalah ini. Maka Syekh Utsaimin tadi mengatakan, nggak boleh untuk mengatakan dia najasah hissiyah illa bidalil, kecuali ada dalilnya. Dalil antum apa? Mereka berdalil dengan ini. Alaysa Rasul samaha ummul khaba'is? Bukankah Nabi menamakannya dengan ummul khaba'is? Nah, kita katakan, bala, memang benar Nabi menamakan dengan ummul khaba'is, akan tapi itu ummul khaba'is al-ma'nawiyah, bukan al-hissiyah. Jadi khamar itu induk dari segala hal-hal yang buruk. Hal-hal yang buruk, tapi hal-hal yang buruk secara maknawi. Ya. Misalkan, apa yang hal buruk secara maknawi? Mencuri, membunuh, ya, kemudian syirik, ya, bid'ah, dan seterusnya. Hal-hal yang seperti itu, induknya, puncaknya, sumbernya, itu adalah khamar. Karena akal di situ tidak ada lagi. Ketika minum khamar itu akal tertutupi. Paham ya? Biasa kata nama di sini hasar atau Nah, hasar di situ hasru ar-rijs, hasru hadhihi al-arba'ah ala ar-rijs. Di mana hadhihi al-arba'ah min al-khamr wal misir wal ansab wal azlam hada huwa mahsurun bi annaha rijsun. Jadi mereka 4 hal ini tidak ada lain selain dia rijs. Pak maksudnya? Berhala misalkan antum taruh di masjid tetap rijs ya. Itu maksudnya di pembatasan khamar dan 4 hal tadi ke dalam kata rijsun. Paham ya? Jadi selain 4 ini dan ada yang rijs. Bukan dipahami begitu. Bukan seperti itu. Yang dibatasi 4 hal ini adalah rijsun, bukan rijsun adalah 4 hal ini. Mundur al-farq huna? Paham tak? Laqul innamal a'malu binniyat, hunaka farq baina qul innama an-niyatu bil a'mal. Ya, atau naqul innama an-niyatu bil a'mal, idan yumkin an nakuna al-amal biduni niyat. Wa la tujad al-amal biduni niyat. Ya, taqulta innamal a'malu binniyat, bimana al-amal hada sihhatuhu mahsurun binniyat. Paham ya? Baik. Qala huna lakinnaha ummul khaba'is al-ma'nawiyah. Tsumma innal asla at-taharah. Hukum asal segala sesuatu itu apa? Tahir, ya, taharah dia. Maka khamr itu hukum asalnya tahir dia. Ya, hukum asalnya tahir. Walaysa hunaka dalilun ala anna najasatahu najasatun hissiyah. Maka enggak ada dalil mengatakan itu najasah hissiyah. Kemudian dalam masalah khamr ini juga dikias sama orang-orang yang liberal itu ya. Mereka mengatakan, kenapa Allah menciptakan anggur kalau kemudian khamr itu diharamkan? Paham ya? Anggur adalah sesuatu yang halal untuk dimakan. Di surga bahkan ada anggur, sebutkan dalam Al-Quran berulang kali. Berarti khamr itu tidak haram, kata mereka. Karena bahan penyusun dasarnya itu adalah hal yang halal. Paham ya? Ini perkataan yang benar apa tidak? Jelas benar ya. Akan tetapi dia tidak pernah membaca hadis, ya, kullu muskirin fahuwa haram, ya, as-sakar huwa al-khamr, kama qala Ibnu Abbas. Jadi patokan kita bukan kepada bahan dasarnya, akan tetapi kepada memabukkan apa tidaknya. Ilahnya gitu, patokannya. Nah, itu salah pahaman dalam berpikir yang seperti itu. Baik. Kalau kita berkeyakinan seperti itu, semua kita kiaskan seperti anggur dengan khamar, maka harta-harta ribawi pun terkadang kita katakan sebagai halal. Ya kan? Ya, karena hukum asalnya harta itu halal. Paham ya? Baik.
Bangkai berarti halal. Kenapa? Anu hukum asalnya halal, ya. Apa bedanya bangkai sama hewan disembelih? Sama-sama mati kan? Sama-sama mati. Hanya saja satu mati tanpa disembelih, satu disembelih. Bedanya asalnya sama-sama hewan yang halal dimakan gitu kan. Jadi orang liberal itu ya begitu lah, perkataan mereka selalu mengedepankan logika, tidak pernah punya dasar yang kuat. Jadi hukum asal segala sesuatu itu toharoh, ya, berarti nggak ada dalil, nggak kuat perkataan mengatakan toharoh di ayat itu, najasah di situ najasah hissiyah. Summa naqul wa qad ja'at as-sunnah bi bayani taharatihi wa hadhihi ziyadatun ala qawlina bil asli wa huwa anna al-asla at-taharah wa dhalika hina hurrimatil khamru wa hiya fi awani as-sahabah wa kharaju biha ila al-aswaqi araquha wa lam yaghsiluha wa lam yu'maru bi ghusliha walau kanat najasah la amaru bi ghusliha. Salah satu dalilnya bantahan kepada orang yang mengatakan khamr itu najasah, najasah ma'nawiyah, ya. Mereka ini dalil mereka mengatakan bahwasanya ketika khamar, ya, dalil kita ini bahwasanya ketika turun ayat pengharaman khamar itu sedang ada di rumah para sahabat. Para sahabat punya khamar di rumahnya, punya gentong-gentong khusus untuk menyimpan khamar, dibedakan dari penyimpanan air. Biasanya taruh di ruang tamu sama mereka. Gentong besar-besar ditaruh untuk menyimpan khamar, ya, milik para sahabat. Nah, ketika turun ayat pengharaman itu, mereka bawa khamr tadi ke pasar, kemudian ditumpahkan di jalanan-jalanan. Tujuannya apa kok ditumpahkan di jalanan? Kenapa nggak ditumpahkan di rumah? Ya, syiar untuk ngasih tahu kepada orang-orang. Karena pasar kan tempat berkumpulnya manusia, ya, bahwasanya khamr telah turun ayat pengharamannya. Ditumpahkanlah khamr di situ. Apakah mereka setelah menumpahkan khamr dari bejana tersebut mereka cuci? Kendinya mereka cuci? Ada Nabi mengatakan cuci kendi kalian yang bekas khamr itu. Nggak ada Nabi mengatakan begitu. Berarti dia najis ma'nawi ya, bukan hissiyah. Seandainya hissiyah tentu Nabi perintahkan untuk mencucinya. Berarti boleh kita menyentuh khamr, nggak masalah. Yang nggak boleh itu ya kalau kita minum sampai menyebabkan mabuk. Baik. Fa'in qala qail, ya, hukima binajasatiha ba'da an takhammarat wa takunu fi awwalil amri tahirah walidzalika lam yu'maru bi ghusliha. Hukima binajasatiha, khamar itu dihukumi najis setelah dia takhammarat, setelah dia diperam diruah jadi khamar, ya. Nah, disimpan dalam gentong itu namanya takhammara, ditambahkan ragi sebagainya di situ agar dia proses apa istilahnya situ, fermentasi, ya, kemudian disuling, distilasi seterusnya sampai jadilah khamar. Berarti dia dihukumi najis khamar itu setelah dia takhammarat, setelah dia dipermentasi, setelah muncul busa. Tanda khamar sudah jadi itu ada muncul busa di atasnya. Maka hati-hati antum kalau menyimpan anggur dalam air, anggurnya banyak, ya, ada dalam air di situ. Kalau sudah mulai berbusa itu bentar lagi jadi khamar dia. Atau yang paling dekat dengan kita tape, ya. Tape kalau sudah berbusa, udah baunya berbeda lagi. Nah, itu sudah jadi memabukkan dia. Tapi kalau belum, ya, nggak masalah untuk dimakan, untuk dikonsumsi. Ini airnya, ya, bukan tapenya. Fatakunu fi awalil amri tahirah. Berarti khamar itu hukum asalnya tahir. Walidzalika lam yu'maru bi ghusliha. Ini ya bantahan lagi dari mengatakan hissiyah tadi. Mereka mengatakan, iya, memang para sahabat nggak diperintahkan zaman dulu untuk mencuci bejana-bejana mereka setelah turun ayat pengharaman khamar. Karena hukum asalnya khamar itu adalah halal, dibuat dari anggur yang halal. Paham maksudnya, ya? Itu alasan mereka kenapa nggak diperintahkan untuk mencucinya. Paham, ya? Baik, maka gimana bantahan kita? Fal jawab hada yantaqidu bil humil humur. Ini berlawanan dengan daging keledai. Fa innaha hurrimat wa lahmuha yugli fil qudur. Fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi iraqatiha wa kasril qudur. Fa qalu ya Rasulullah au nagsiluha, fa qala au gsiluha. Ini bertentangan dengan hadis yang lain tentang haramnya makan daging keledai. Keledai di sini maksudnya keledai ahliyah tadi, ya. Nah, mana keledai ahliyah tadi? Yang di kota. Ya, hidup di kota. Yang jinak, keledai jinak itu keledai yang hidup di kota, ya. Baik. Fa amara Nabi bi iraqatiha, ya. Fa innaha hurrimat. Jadi ketika Nabi mengharamkan keledai jinak itu, walahmuha yagli fil qudur. Daging-daging keledai itu ada di dapur-dapur para sahabat, mendidih di dalam bejana-bejana mereka, di dalam nampan-nampan mereka. Apa maksudnya? Nah,
Baik, fa amara Nabi bi iraqatiha, maka Nabi memerintahkan untuk ditumpahkan, menumpahkan wajan-wajan yang berisi daging keledai jinak tadi. Wa kasril kudur, bukan cuma menumpahkan, Nabi perintahkan untuk rusak bejananya. Hancurkan bejananya juga. Ya, faqalu ya Rasulullah, au nagsiluha? Ya Rasulullah, ini bejana ini cuma satu-satunya ini. Kalau dirusak, apa pakai masak nanti? Masak nasi, masak yang lain. Maka para sahabat nanya, ya Rasulullah, boleh nggak kalau dicuci aja? Maka Nabi mengatakan, awi gesiluha. Kalau begitu cucilah. Paham ya? Berarti di sini al-humur al-ahliyah maknawiyah atau hissiyah? Ya? Maknawiyah atau hissiyah? Hissiyah dia karena Nabi perintahkan untuk mencuci. Kalau khamar diperintahkan nggak untuk mencuci? Enggak. Paham ya? Baik. Padahal kan sama-sama hukum asalnya halal. Khamar hukum asalnya anggur halal. Ya, kemudian masakan yang terbuat dari daging keledai jinak itu hukumnya halal. Nah, daging keledai. Apa ilahnya? Kenapa daging keledai jinak itu diharamkan? Karena yang dimakan kotoran-kotoran yang ada di tengah kampung itu. Ya. Beda dengan yang liar. Kalau liar makanannya ya makanan yang alami, makan rumput sebagainya gitu. Tapi kalau yang jinak itu dia makan kotoran-kotoran dari dapur, kotoran-kotoran dari kamar mandi. Karena orang Arab kan nggak pakai kamar mandi mereka. Buang hajatnya di fadho begitu, di ruang terbuka begitu. Di situ keledai itu makan sebagainya di situ. Baik. Fa amara bi ghusliha ma annaha lam tuharram illa ba'da an kanat fil qudur. Tsumma naqulu as-sahabah radhiyallahu anhu ya, ba'da an harimat araquha fil aswaq wa la yumkin an yuraqa syai'an najisu fi aswaqil muslimin li'annahu yulawwathu alaihim siyabahum wa abdanahum. Taib. Ini istimbat saya ini dakik sekali kalau sini. Pamar bi ghusliha, maka Nabi memerintahkan untuk mencuci bejana-bejana tersebut ma'annaha lam tuharram illa ba'da an kana fil qudur. Padahal itu diharamkan setelah dia berada di atas bejana, setelah dikonsumsi oleh kaum muslimin. Paham maksudnya? Jadi, walaupun tidak ada ayat yang mengatakan haram, tapi hadis Nabi juga kan harus diterapkan, ya kan? Harus diterapkan juga sebagaimana ayat Al-Qur'an. Maka Nabi mengatakan mungkin tentunya Nabi mengatakan haramnya keledai jinak itu bukan berdasarkan hawa sendiri, bukan berdasarkan hawa nafsu, tentu berdasarkan perintah Allah di situ. Ya, so manakul, kemudian kita katakan juga bantahan lagi bahwasanya para sahabat itu, ya, ba'da an hurrimat araquha fil aswaq. Para sahabat ketika turun perintah untuk perintah pengharaman khamr, mereka menuangkan khamr di mana? Di aswaq, di pasar-pasar, di tempat umum. Wala yumkin an yuraqa syai'an najisu fi aswaqil muslimin. Akan tapi nggak mungkin menuangkan hal-hal yang najis di pasar-pasar kaum muslimin. Paham ya? Nah, kalau daging keledai itu di mana diperintahkan untuk ditumpah? Ya? Dimanapun selain tempat umum, maksudnya ya. Nah, di rumah mereka sendiri gitu. Intinya dibuang ke tempat sampah begitu. Paham ya? Bukan di tempat umum seperti pasar. Kalau khamr itu di pasar ditumpahkan sama para sahabat. Karena memang mereka pahamnya khamr itu najis maknawi. Tapi kalau khamr al-ahliyah, mereka pahamnya itu najis hissi. Makanya mereka tidak tumpahkan di tengah pasar. Baik. Li'annahu jalawwas alaihim siyabum. Karena itu akan mengotori pakaian, mengotori badan mereka. Baik. Karena perutnya mengandung kotoran nanti. Apa namanya? Keledai jinak. Tsumma naqulu salisan ata rajulun ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam birawiyatin min khamrin. Warawiyah qirbatun kabiratun. Ya. Jadi ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah membawa satu rawiyah, satu kirbah. Kirbah itu bejana yang terbuat dari kulit kantong gitu, kantong lonjong begini, ada tutup di atasnya, diikat biasanya. Itu terbuat dari kulit dia biasanya. Itu namanya kirbah. Di situ isinya khamr. Yuridu an yatawaddada biha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin memberikan itu kepada Nabi untuk menyenangkan hati Nabi. Laki-laki ini pahamnya belum paham itu adalah sesuatu yang diharamkan. Maka Nabi mengatakan apa? Innaha hurrimat. Fatakallama ma'ahu ahadus sahabah sirran ma'ar rajul faqala bima sarartahu faqala qultu ya Rasulullah bi'hu faqala la innallaha idza harrama syai'an harrama samana. Ya, di sini selanjutnya dalil bahwasanya rijs di ayat ini adalah rijs maknawi bukan hissi, bahwasanya ada seorang laki-laki mendatangi Nabi yang membawa sekantung atau sebotol lah kita katakan ya di timbangan zaman sekarang, sebotol
khamr. Kemudian Nabi mengatakan itu sesuatu yang diharamkan. Kemudian ada seorang laki-laki ya, dari kalangan para sahabat yang belum paham juga dalam masalah ini, dia ngomong secara rahasia dengan laki-laki tadi. Setelah dia keluar dari Nabi, laki-laki ini disamperin sama seorang sahabat, ngomong berdua empat mata. Ya. Maka Nabi mengatakan, bima saror tahu, ya, kamu ngomong apa berdua tadi sama si fulan itu? Qala qultu ya Rasulullah bi'hu, ya. Saya katakan kepada dia, wahai Rasulullah, ya, bi'hu, juallah dia, ya. Dia minta untuk dijual. Apa maksudnya? Ya, daripada ini kan Nabi haramkan ini, daripada dibuang jual aja begitu. Ya. Daripada dijual udah jual ke saya aja begitu. Faqala la, nggak boleh kata Nabi. Innallaha idza harrama syai'an harrama samana. Kalau Allah haramkan sesuatu, Allah haramkan juga harganya begitu. Ini kaidah juga, ya. Keharaman sesuatu itu mempengaruhi keharaman harganya aja. Jadi uang itu, uang halal. Uang itu kan hukum asalnya dia halal, ya, tidak ada najis di situ. Akan tetapi karena dia adalah hasil dari jual beli yang halal, yang haram, maka dia juga menjadi haram. Fataha rajul famar rawiyah wa araqal khamra bi hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka laki-laki tadi membuka mulut dari kirbah tadi, ikatannya dibuka, kemudian ditumpahkan di hadapan Nabi. Ya, samaan wa ta'atan, samina wa ta'ana. Walam yakul lahu igsil ar-rawiyah. Nabi enggak mengatakan cuci bejananya baru dipakai lagi, enggak. Fahada dalilun wadihun ala adami najasatiha. Ini dalil bahwasanya khamar itu bukan najis. Walihada kana ar-rajul la ya'rifu tahrim fadlan 'anil najasa. Nah, laki-laki ini kenapa mau ngasih hadiah Nabi khamar? Karena dia nggak tahu pengharaman khamar itu. Nah, apalagi tentang kenajisannya. Paham ya? Boro-boro tahu itu ada sesuatu yang najis. Tahu dia haram saja tidak gitu. Jadi masih dianggap biasa sama laki-laki ini. Baik, maka ada satu riwayat mengatakan bahwasanya kalau disebutkan istilah nakirah dalam satu hadis, orang rajulun itu biasanya Arabi, ya, orang Arab Badui, ya. Nggak disebutkan siapa orangnya secara terang-terangan, tapi kebanyakan itu adalah orang Arabi Badui. Ya. Tapi dalam sebagian riwayat, Umar ketika dia mengatakan rajulun itu dirinya sendiri. Ja'a rajulun ilan nabi yas'al an kadza wa kadza. Nah, yaqsidu bihi huwa nafsuhu. Baik. Walau kanatil khamru najasatan hissiyah, lawajaba an yu'limahu Rasul li'annahu jahil. Baik, kalau seandainya itu adalah najis yang sifatnya hissiyah, tentu Nabi akan mengajarkan dia untuk mencucinya, diperintahkan untuk mencucinya, karena dia ada orang yang jahil. Wa hadhihi adilatun wadihatun wal qawlu bi annaha najasatun hissiyah la yaqtadi an yulziman nas bitajannubiha. Ya, maka kita katakan orang-orang yang mengatakan bahwasanya khamar itu adalah najis hissiyah tidak berarti mengharuskan kita memerintahkan orang untuk menjauhi khamar. Tidak, ya. Tidak menjauhi khamar berarti dekati khamar. Enggak, maksudnya biasa aja begitu. Jangan dianggap setara dengan bangkai dan seterusnya. Yakfi an taqul innaha najasatan ma'nawiyah liman kana mu'minan. Bagi yang beriman itu adalah suatu najis ma'nawiyah, wa illa fa inna ghairal mu'min la yahummuhu. Adapun orang mukmin ya udah biarkan aja, mereka mau konsumsi, mau minum, mau mandi pakai khamar silahkan, ya. Jangan kita yang repot maksudnya. Paham ya? Berarti nggak boleh dakwah. Ya, dakwah konteks beda lagi tentu, ya. Konteksnya tetap wajib dakwah itu. Tapi kalau kita lihat orang apa namanya? Orang kafir minum khamar misalkan, ya biarkan saja begitu, kecuali memang ada hal-hal yang mengharuskan kita untuk mencegahnya. Misalkan karena di situ lingkungan kaum muslimin akan mempengaruhi anak-anak kaum muslimin, maka wajib kita larang di situ. Tapi hukum asalnya biarkan mereka, karena itu adalah najis manawi. Bagi orang mukmin, bagi kita yang beriman itu najis, bagi dia itu adalah seperti air putih bagi kita begitu. Jadi hal yang biasa. Baik. Idzan al-khamru tahiratun taharatan hissiyah. Baik, padahal ikra. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Idzan al-khamru tahiratun hissiyah. نجاسة معنوية لا شك فيها وكيف يظهرون منها بالردع يعني بالتأديب ولهذا كان الرجل
يؤتى به على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم شاربا فيقوم الناس إليه هذا يضربه بيده وهذا يضربه بنعله وهذا يضربه بثوبه وهذا يضربه بصوته نحو 40 جلدة. وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه تقرر 40 جلدة. وفي عهد عمر رضي الله عنه في أول خلافته تقرر 40 جلدة. ثم كثر شرب الناس الخمر لأنهم حديثون عهد بإسلام ولأن الفتوحات في عهد عمر رضي الله عنه كثرت فدخل في الدين من إيمانه ضعيف وكثر شرب الخمر وكان من عادة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على كونه صائب الرأي أن يجمع الناس للأمور العامة المشكلة المشكلة ويشاورهم فيها فجمع الناس وقال لهم إن الخمر قد كثر كما ترون. فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يا أمير المؤمنين إن أخف الحدود 80. فجعل عمر رضي الله عنه عقوبة الخمر إلى 80. وهذا الذي سبق يدل على أن عقوبة شارب الخمر ليست حدا وإنما هي ردع وتعذير لأن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه طرح القضية وقال أخف الحدود 80. وكل صحابة وافقوا على هذا ولو كانت عقوبة الخمر حدا لكان أخف الحدود 40. فعلم بهذا اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على أن عقوبة شارب الخمر ليست حدا لكنها تعذير إلا أنه لا يقل عن 40. طيب. ويدل أيضا على أن شارب الخمر جلده عقوبة أنه لو كان حدا 40 فإنه لم يكن من الممكن لعمر رضي الله عنه أو غير عمر أن يرفعه إذا كثر وقوع الناس فيه. ولهذا لو كثر الزنا والعياذ بالله في الناس فإننا لا نزيده بدلا 100 جلدة 200 لأنها حدود لا تتعدى. ودليل آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في شارب الخمر من شرب الخمر فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه. وواضح أنه صلى الله عليه وسلم لم يحدد الجلد ولكن قال اجلدوه أي اجلدوه الجلد الرادع. وما دام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أطلق ولم يرد عنه حديث صحيح أو ضعيف في التحديد فهو إذن عقوبة وفي الرابعة يقتل. طيب أكفي. طيب إذن الخمر طاهرة طهارة حسية. الآن سنتكلم قليلا عن استنباط فقهية من هذا كيف atau ماذا حد شارب الخمر ما هي عقوبة لشارب الخمر. الخمر طاهرة نقول خمر هذا طاهر طهارة حسية بمعنى ذاته طاهر يعني لأنه من شيء طاهر وهو العنب مثلا. Najasah maknawiyah akan tetapi dia memiliki najis, namanya najis maknawiyah. Jadi toharohnya toharoh hissiyah, najisnya najis maknawiyah. Berarti dalam satu waktu sesuatu itu bisa suci dan najis. Ya, satu benda dia bisa suci dan najis dalam satu waktu. Suci dari sisi zatnya hissiyah, kemudian najis dari sisi maknawiyahnya. Paham ya? Baik. La syakka fiha. Ini tidak ada keraguan. Sekarang wa kaifa yutahharun nasu minha atau yutharun nasu minha. Bagaimana sekarang manusia disucikan dari kotoran khamr ini? Kalau di kitab Thaharah, antum misalkan dikencingi sama anak antum, diajarkan kita cara membersihkannya gimana? Najis kan? Sekarang kalau khamr antum katakan najis, gimana cara mencucikannya? Apa maksud pertanyaannya? Baik. Yutharuna minha birrada', yakni bitta'dib. Orang yang minum khamar itu disucikan dengan apa? Dia dibersihkan dengan cara rada'. Apa itu rada'? At-ta'dib. At-ta'dib itu artinya agar dia memiliki adab, itu pembinaan. Pembinaan kita katakan. Walihadza kana ar-rajul yu'ta bihi ala ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam syariban. Di zaman dulu ada seorang laki-laki dibawa ke hadapan Nabi. Dia adalah seorang syariban, seorang peminum khamr. Fayakumun nasu ilaih, maka para sahabat mengelilingi dia, hadza yadribuhu biyadihi wa hadza yadribu bina'lihi ila akhirih. Ada yang mukul dengan tangan, ada yang mukul dia dengan sendal, ada yang mukul dengan pakaian, ada yang yadribu bisautihi, ada yang mukul dengan tongkat, apa yang ada pokoknya. Nahwa arba'ina jaldah, ya. Yang mukul itu total pukulannya kalau di total 40 pukulan itu totalnya. Wa fi ahdi Abi Bakr radhiyallahu anhu taqarrara arba'ina jaldatan. Wa fi ahdi Umar radhiyallahu anhu fi awal khilafati taqarrara arba'ina jaldah. Di masa Abu Bakar sepeninggal Nabi nanti, peminum khamr juga tetap dihukumi 40 cambukan ya. Karena itu yang terjadi zaman Nabi dulu ya. Ketika para sahabat mukul laki-laki tadi tak, ayo katakan stop, itu udah 40. Nah, jadi para sahabat paham batasan hukuman mereka adalah 40 pukulan. 40 cambukan maksudnya. Cambukan ini termasuk pukulan juga ya. Baik. Nah, kemudian di zaman Abu Bakar juga begitu. Abu Bakar menghukum orang yang minum khamar 40 kali cambukan. Kemudian di awal khilafahnya Umar juga pukul 40 kali. Akan tapi karena di zamannya Umar sebagaimana antum tahu banyak futuhat di situ ya. Banyak pembebasan kota-kota. Ya, kalau di zamannya Abu Bakar kan Abu Bakar sibuk mengurus orang-orang yang murtad. Makanya tidak sempat meluaskan wilayah kekuasaan waktu itu. Ya, kalau zaman Umar, orang-orang yang murtad itu sudah kembali ke dalam Islam mereka, sudah diperangi, misalnya Al-Qadzab sudah dibunuh semua di situ. Islam sudah stabil, maka sudah waktunya untuk memperluas wilayah kekuasaan. Maka akibat dari memperluas wilayah kekuasaan tersebut masuk ke wilayah orang kafir, ada kaum muslimin yang terbawa oleh adat kebiasaan orang barat, orang kafir. Ya, orang-orang yang bukan Arab maksudnya ya, bukan muslim. Maka kasuro syurbun nas lil khamar, banyak orang minum khamar li'annahum hadithu ahdin bi islamin. Mereka baru masuk Islam, baru mu'alaf, kebiasaan lama belum bisa mereka tinggalkan. Di ajaran agama sebelumnya mereka masih minum khamar. Wa li'anna al-futuhat fi ahdi Umar radhiyallahu anhu kathurat fadakhala fid din man imanuhu dhaif wa kathura syurbul khamr. Ya, maka banyak orang yang imannya lemah ya. Kemudian banyak orang yang minum khamar ya. Wa kana min adati Amirul Mukminin Umar bin Khattab, di antara ya kebiasaan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Anda perhatikan di sini tadi disebutkan Abu Bakar, tidak ada kata Amirul Mukminin. Pernah dengar istilah Amirul Mukminin Abu Bakar? Ya. Karena yang pertama kali digelari Amirul Mukminin itu adalah Abu Bakar, Umar radhiyallahu taala. Paham ya? Ya, kenapa? Kalau Abu Bakar itu disebut Khalifatur Rasul. Ada kata Khalifatur Rasul, ya Khalifatur Rasul hadza mana Abu Bakar.
Nah, tapi ketika Umar naik jadi khalifah, para sahabat kesulitan manggil Umar. Ya khalifata Rasul. Panjang. Maka Umar mengatakan, nggak usah manggil begitu. Nanti kalau datang khalifah setelahku setelahku lagi ada 10 orang, gimana kalian manggilnya? Ya khalifata, dan seterusnya. Ya, nggak begitu, kata Umar. Ya, nggak usah begitu. Ya. Walakin ana amirukum wa antum al-mu'minun. Dan ana amirul mu'minin. Nah, itu ajaran dari Umar. Maka dia pertama kali yang dipanggil dengan Amirul Mukminin. Baik. Sama seperti di zaman dinasti Daulah Abbasiyah. Yang Daulah Abbasiyah itu khalifah pertama itu kalau khutbah di tangga pertama. Ya. Khalifah kedua di tangga kedua. Khalifah ketiga tangga ketiga. Masuk khalifah keempat, Harun ar-Rasyid mengatakan, ya, nanti anak cucuku pasti akan khutbah di dasar sumur, katanya. Ya, maka udah berarti sampai sini adat kebiasaan ini. Nabi nggak pernah ajarkan harus khutbah di tingkat keberapa, tangga keberapa. Type. Kalau antum lihat di siaran-siaran TV di YouTube itu kan di Masjid Nabawi, itu masjid-masjid di Makkah Madinah sana itu undangnya tinggi-tinggi kan, ya, untuk mimbarnya itu tinggi-tinggi mereka. Type. Jadi di antara kebiasaan Amirul Mukminin, ya, maksudnya kebiasaan di sini dalam banyak kasus sering terjadi gitu. Ala kaunihi sa'ibar ra'i, ya. Beliau adalah seorang yang sa'ibar ra'i. Akalnya lurus, idenya itu lurus. Banyak kasus di mana di zaman Nabi dulu ayat-ayat turun sesuai dengan apa yang diajukan oleh Umar. Ada banyak kasus di situ. Umar menyampaikan sesuatu, kemudian turun ayat yang menyetujui perkataan Umar tersebut. Makanya dia digelari sa'ibar ra'i, ya, sa'ibar ra'i beliau. An yajma'an nas lil umuril 'ammah al-musyakkalah. Beliau di antara kebiasaannya kalau ada masalah-masalah yang sulit, urusan-urusan yang sulit, beliau kumpulkan orang-orang, dikumpulkan para sahabat senior di situ. Wa isyawiruhum fiha, ya, kemudian bermusyawarah di situ. Fajama'an nas wa qala lahum innal khamra qad kathura kama tarawun. Umar mengatakan kepada para sahabat, khamrnya sudah banyak sekali di zaman ini sebagaimana kalian lihat. Wa qala lahu Abdurrahman bin Auf, maka solusinya gimana ini? Maka Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat senior, ngasih pendapat, ya Amirul Mukminin, inna akhafal hududa samanun. Jadi Umar mengatakan kepada para sahabat, hukuman 40 kali cambukan itu ternyata nggak ada efek jerahnya. Masih tetap ada banyak orang yang minum khamar. Ya. Maka kata Abdurrahman bin Auf, inna akhafal hudud samanun. Ya. Hudud atau had, jamak dari had, hudud itu batasan paling ringannya adalah 80. Minimal 80 katanya. Ya, faja'ala Umar radhiyallahu anhu uqubatal khamri ila samanin. Maka akhirnya Umar menjadikan cambukan bagi orang minum khamar itu sampai 80. Berarti antara 40 sampai 80. Paham maksudnya? Tergantung nanti si orang minum khamar ini jerahnya di hitungan keberapa gitu. Intinya minimalnya berapa? 40. Itu namanya had. 40 itu had. Kalau sampai ke 80 itu namanya ta'zir. Paham bedanya? Kalau terjemahkan ke bahasa Indonesia, had sama ta'zir itu nggak ada bedanya. Ya, antum pernah dengar istilah diat? Nah, diat itu berkaitan dengan kisos. Ya, kalau antum tidak sengaja bunuh orang, maka antum harus bayar diat 100 ekor unta. Ya, 20 bintu makhot, 20 bintu labun, dan seterusnya. Ya. Baik. Maka Umar berdasarkan pendapat siapa tadi? Abdurrahman bin Auf memutuskan bahwasanya hukuman cambuknya 80. Wa hadzal ladzi sabaqa yadullu ala anna uqubata syaribil khamri laysa haddan. Berarti ini menunjukkan, kisah ini menunjukkan bahwasanya hukuman bagi peminum khamar itu bukan had namanya. Karena had itu ada batasannya. Contohnya orang berzina, ada hadnya. Tidak boleh lebih dari segitu. Cambukannya berapa, nggak boleh lebih. Itu namanya had ya. Ya, boleh kurang kalau memang sudah ada efek jerahnya atau memang si yang dicambuk itu sudah tidak sanggup. Ya, dokter menyatakan ini udah nggak sanggup lanjut lagi, boleh berhenti. Ya. Nah, intinya had itu ada batasan tertentu, ada angka-angkanya. Nah, maka di sini menunjukkan berarti iqab, hukuman bagi peminum khamar itu bukan had namanya. Innama hiya rada'un wa ta'zir. Ini namanya roda dan ta'zir. Roda itu artinya apa tadi? Pembinaan. Ya, ta'zir itu juga sama, peringatan, ya. Menegakkan hukuman. Li'anna Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu tarahal qadiyata wa qala akhaful hududa samanun. Seandainya itu adalah had, tentu Umar nggak minta pendapat untuk dirubah. Apa maksudnya ya? Maka tetap akan berlaku 40.
ya, tetap akan berlaku 40. Wa kullu sahabat wafaqu ala hadza. Ya, semua sahabat sepakat 80 itu. Walau kanat uqubatul khamri haddan, seandainya hukuman bagi peminum khamar itu dinamakan had, lakana akhaful hudud arba'in. Kalau seandainya dia hukuman bagi peminum khamar itu dinamakan had, maka yang paling ringan itu adalah 40. Apa maksudnya ya? Akan tetapi di sini apa? Ya, 80 ila arba'in ila samanin dikatakan tadi. Berarti harus di atas 40. Paham ya? Harus di atas 40. Fa'ulima bihadza ittifaqus sahaba radhiyallahu anhum ala anna uqubata syaribal khamri laysat haddan lakinnaha ta'zirun illa annahu la yaqillu an arba'in. Ini namanya ta'zir. Ta'zir itu dia tidak ada batasannya, ya, tergantung kepada ijtihad dari hakim. Kalau hakim mengatakan 82, silakan 82. Tetapi batasnya 80 berarti 70 boleh, 75 boleh. Nah, tergantung misalkan, ini peminum khamrnya tingkat parah ini. Ya, dia sudah terkenal sebagai tukang khamr, sebagai tukang minum khamr, bahkan dia mengajak orang-orang untuk minum khamr, maka cambukannya 80 dia. Ada satu lagi anak muda, umur belasan, ya, sudah wakil balik, sudah mukallaf dari situ, dan dia baru-baru belajar minum khamr misalkan, ya, karena lingkungannya rusak misalkan, maka di situ hukumannya di antara 40 atau 41, 42 gitu. 41, 42 yang dekat dengan 40. Baik. Yang intinya tidak boleh kurang dari 40 karena 40 itu tidak ada efek jerahnya. Wa yadullu aidan ala anna syaribal khamri jalduhu uqubatun annahu law kana haddan arba'in fa innahu lam yakun minal mumkin li Umar radhiyallahu anhu aw ghairi Umar an yarfa'ahu idza kasara hukuman naswi. Seandainya itu kita katakan had, tentu Umar nggak mungkin meminta penambahan dari 40 itu. Paham ya? Nggak mungkin ditambah penambahan 40 itu. Walihada lauka surat zina waliyadzubillah. Seandainya zina merajalela di kalangan manusia, fa innana la naziduhu badala mi'ata jaldatin mi'atain. Nggak boleh 100 cambukan bagi pezina itu diganti dengan 200 bagi yang belum menikah nih ya. Bagi yang belum menikah dia melakukan perbuatan zina harus dicambuk 100 kali. Kemudian kita berpikir, oh ini dia fisiknya besar ini, cambuk 100 kali mah nggak ada rasanya, udah 200 saja, nggak boleh. Kenapa? Karena hukuman buat pezina itu had, ya, udah ada ketetapan dari zaman Nabi nggak boleh lebih, ya, nggak boleh lebih. Li'annaha hududun la tuta'adda, karena dia adalah had, dia tidak boleh dilewati, tuta'adda. Apa dalilnya bahwasanya Nabi SAW mengikop peminum khamar secara mutlak tanpa ada batasannya, ya. Jadi di dalam kisah sebelumnya ada seorang laki-laki yang digebukin sama para sahabat sampai 40 kan, dan Nabi bilang stop, udah 40. Itu bukan batasan dari Nabi 40 itu, ya, karena Nabi menimbang-nimbang ini cukupnya 40 gitu, ya. Baik. Dalil lain bahwasanya Nabi SAW mengikop peminum khamar mengatakan man syaribal khamra fajliduh, barang siapa minum khamar cambuk dia. Nah, sampai 3 kali beliau mengatakan begitu. Tsumma idza syariba fir rabi'ah faqtulu. Dan kalau dia yang keempat kalinya tetap minum juga, maka bunuh dia. Wa wadihun annahu sallallahu alaihi wasallam lam yuhaddid al-jald. Berarti dari sini jelas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mentahdid, tidak membatasi cambukan itu berapa. Beliau mengatakan cambuk dia, nggak disebutkan angkanya berapa. Ai ijliduhul jaldar radi, ya. Cambuk dia sebagai peringatan, sebagai pembinaan. Wa madama anna Rasul atlaqa wa lam yarid anhu haditsun sahihun aw dhaifun fit tahdid fa huwa idzan uqubah, ya. Berarti selama Nabi SAW memutlakkan penyebutan cambuk di situ tanpa ada dalil lain atau dalil sahih ataupun dalil dhaif dalam masalah pengkhususan angkanya, nggak ada dalil yang lain, maka berarti itu namanya uqubah. Uqubah itu ta'zir, maksudnya hukuman, pembinaan begitu. Contohnya anak antum nggak mau sholat misalkan, ya, antum hukum dia, hukumannya itu apa namanya, had, ta'zir atau apa? Ta'zir namanya itu, ya. Gimana hukumannya? Ya bebas, terserah antum, ya, antum pilih hukuman yang ada, ya. Kalau dia misalkan anaknya bandelnya parah banget, tapi dia takut banget sama kegelapan misalkan, berarti hukumannya dimasukkan kamar dalam keadaan gelap misalkan gitu, ya. Mencari efek jerahnya, intinya seperti itu. Tujuannya, ilahnya harus diperhatikan di situ. Paham ya? Karena apa? Karena itu ukubah namanya.
Wafir rabi'ati yuktal. Ya, kalau udah keempat baru dia yuktal, dibunuh. Baik. Kemudian timbul pertanyaan terkait dengan membunuh peminum khamar. Wa hal yuktal wujuban am hasba ma yarahul imam? Apakah harus dibunuh dia sebagaimana kafir harbi atau tergantung kepada ijtihad imam? Ijtihad pemimpin. Kalau menurut pemimpin dia harus dibunuh, maka dibunuh. Ya, kalau tidak maka tidak. Atau memang wajib dibunuh. Pemimpin nggak perlu ngomong apa-apa di situ, harus dibunuh dia apapun perkataan pemimpin di situ. Jawabannya adalah as-tsani, yang kedua, yaitu hasba ma yarahu al-imam. Taib. Insyaallah ini kita akan ambil di kesempatan selanjutnya. Untuk sekarang kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.